للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur, kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat dengan niat untuk sama-sama belajar langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui kitab sucinya, dan semoga niat baik kita untuk selalu belajar daripadanya Allah bukakan pintu-pintu hati kita untuk mudah memahami kitab sucinya, dan Allah melimpahkan kepada kita makna-makna dari ayat-ayat tersebut. Malam ini kita akan masuk pada surat Thaha, surat yang ke-20, ayat 86 sampai 90. 86 sampai 90. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat-ayat tersebut. Ya, benar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. فرجع موسى إلى قومه قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وحسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يهل عليكم غضب. أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يهل عليكم غضب أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم. ولكن حملنا أوزارا من القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا
فأخرج لهم لهم عجلا جسدا له أخرج جسدا لهم له عجلا حسدا له خوار له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي له خوار وأخرجت لهم أخته فنسي إله موسى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا أفلا يرون ألا يرجع يرون إليهم قولا إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا يملك لهم ولا ضرا ولا ولا نفعا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به ولقد ولقد قال قال له لهم هارون من قبل من يا قبل يا يا قوم قوم يا إنما قوم إنما إنما كنتم كنتم به به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري وإن وإن ربكم ربكم الرحمن الرحمن فاتبعوني فاتبعوني وأطيعوا أمري وأطيعوا أمري صدق الله العلي العظيم. صدق 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 الله الله العلي العلي العظيم العظيم اللهم اللهم صل وسلم وبارك على على رسول رسول الله النبي على على رسول رسول الله الله عليه وآله اللهم اللهم صل على اللهم محمد صل اللهم صل على محمد على محمد. صل على محمد Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT mencatatkan semua bacaan kita huruf demi huruf, hasanah demi hasanah, dan pahala demi pahala. Semoga Allah SWT menjadikan itu semuanya sebagai wasilah bagi kita untuk mendapatkan nanti syafaat di yaumil akhirah. Kita teruskan surat Thaha, surat yang ke-20. Surat ini turun di Mekah, maka disebut atau dikenal dengan istilah surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 135 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai ayat 90. Berarti otomatis tinggal 45 ayat lagi. 45 ayat berarti sekitar 9 kali pertemuan. Seperti biasa, kita kembali satu ayat sebelumnya, yaitu ayat 85. Di ayat 85 adalah berbicara tentang ujian keimanan kepada Bani Israel setelah ditinggalkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa pergi dengan mempersiapkan Harun dan menunjuk Harun menjadi, Nabi Harun maksudnya, sebagai khalifah sepeninggalnya. Tetapi apa yang terjadi kemudian setelah Nabi Musa kembali dari Gunung Tursina, ternyata Nabi Musa mendapati kaumnya sudah menyembah patung berhala. Nah, maka di sini kita lihat bahwa harusnya pegangan umat atau manusia itu adalah kitab suci. Sayang sekali
setelah perginya Nabi Musa, umat ini tiba-tiba menjadikan Samiri sini Samiri ini sebagai tokoh, padahal Samiri sebelumnya tidak dikenal sebagai orang yang paham kitab suci. Artinya apa yang terjadi dengan jubah keagamaan yang dimilikinya seakan-akan merupakan pewarisnya Nabi Musa, justru menyesatkan umat dengan menyembah patung patung emas yang berbentuk anak sapi. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa innaka qad fatanna qaumaka min ba'dika. Qala, Allah berfirman, fa inna, maka sungguhnya, ada fatanna, kami sungguh menguji. Jadi kejadian-kejadian ini kenapa berlangsung, kenapa terjadi, itu caranya juga Allah sebetulnya menguji. Karena kalau tidak ada perbedaan-perbedaan, tidak ada pengkhianatan-pengkhianatan, kan tidak ada pengujian. Sama misalnya Allah membiarkan iblis, ya itu adalah ujian bagi kita. Kenapa? Karena manusia itu, intinya manusia adalah kebebasannya untuk berkeinginan. Karena manusia diberikan kebebasan untuk berkeinginan, maka tentu diberikan juga kebebasan untuk memilih. Karena keinginan dan pilihan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ada keinginan kan harus ada pilihan. Karena kalau ada keinginan kan harus ada objek. Objek itu kan harus diinginkan. Dan kebebasan itu apabila berlangsung, apabila pilihan-pilihan juga banyak. Keinginan ada, tapi pilihan cuma satu, ya tidak ada kebebasan juga. Maka kebebasan untuk berkeinginan, berkehendak, harus dibarengi atau disertai dengan banyaknya pilihan. Maka Allah membiarkan kemajemukan ini terjadi, itulah yang menjadi ujian bagi kita semuanya. Jadi fatanna qaumaka itu menjadikan sebagai ujian bagi kaum wahai Musa. Mimba'dika, setelah engkau pergi. Jadi ingat, setelah pergi. Jadi pada saat Nabi Musa pergi, disitulah kita lihat apakah umat itu benar-benar beriman kepada Musa atau hanya karena ikut-ikutan saja. Dan apa yang terjadi kemudian? Wa'adallahum as-samiri. Samiri kemudian menyesatkan mereka. Jadi adallahumus samiri. Samiri nama orang, tokoh yang menggunakan baju agama tetapi tidak mengerti agama, sehingga kemudian menyesatkan umat. Wa'adallahumus samiri. Dan di setiap zaman, di setiap agama selalu ada samirinya. Karena biasanya kalau agama sudah membesar, sudah menjadi organisasi, sudah organisasi yang tertata dengan baik, well organized, biasanya ada konsekuensi ekonominya. Sehingga kemudian banyak orang yang menggunakan agama untuk itu. Jadi dengan demikian, setiap saat selalu muncul samiri. Lalu apa pengaruhnya bagi kita? Yaitu tadi ujian. Apakah kita mengikuti samiri atau mengikuti Nabi Musa? Kalau mengikuti Nabi Musa, caranya adalah mengikuti kitab sucinya Nabi Musa. Di dalam Taurat itu tidak pernah disebutkan nama Samiri dalam pengertian sebelum kasus ini. Jadi tidak pernah disebutkan Samiri itu sebagai nabi atau sebagai manusia suci. Nah, dengan demikian harusnya tidak terpengaruh oleh Samiri. Nah, sekarang kita masuk pada ayat 86. Nah, akhirnya kemudian apa yang terjadi? Melanggar perjanjian. Kan sebelum Nabi Musa meninggalkan mereka, ini Nabi Musa, sebelum Nabi Musa meninggalkan mereka, Nabi Musa sudah mengatakan, ini saya akan pergi, kalian harus mengikuti Nabi Harun sebagai pengganti saya, peninggal saya. Nanti saya pergi, kalian harus ikut pada Harun. Ini disebut dengan perjanjian. Jadi ini adalah menyangkut masalah intern agama Nabi Musa. Yang kemudian nanti disebut dengan agama Yahudi. Itulah intern. Kalau intern kan harus dipelihara kesuciannya, harus dipelihara kebeningannya, harus dipelihara kebersihannya, jangan sampai ternoda. Karena kalau ternoda, mengalami namanya kekeruhan sumber. Kalau sumber agama menjadi keruh, maka nanti mengalir ke bawah juga akan menjadi keruh juga, menjadi butek juga. Nah, begitu Nabi Musa pulang, maka kita lihat sini ada respon emosional dari Nabi Musa.
marah dan bersedih hati dengan istilah ghadbana asifah tadi. Kemudian Nabi Musa mengingatkan mereka, jadi apa sebabnya Nabi Musa marah? Karena terjadi pelanggaran. Dan pelanggaran ini bukan pelanggaran biasa, tapi pelanggaran yang bisa merusak struktur agama, yang bisa merusak isi agama secara keseluruhan, yaitu menyangkut masalah kepemimpinan. Karena kalau kepemimpinan agama sudah rusak, otomatis semuanya rusak. Karena agama itu kan mempunyai hierarki. Nah, ketika puncak hierarkinya rusak, ya rusak semuanya. Contohnya kita bikin organisasi sepak bola. Yang namanya organisasi sepak bola, harusnya ketuanya adalah yang paling paham tentang sepak bola. Jadi bukan hanya tahu organisasi, tapi paham sepak bola. Nah, ketika yang diangkat sebagai ketua organisasi sepak bola adalah orang yang tidak pernah bersepak bola, bahkan mungkin tidak pernah nonton, kerjanya berhasil juga, tapi kerjanya berhasilnya di laut, nelayan, baru diangkat jadi ketua organisasi sepak bola. Otomatis nanti ke bawah-bawah susah. Ya, akan menjadi susah nanti ya, karena yang dipilih nanti bukan berdasarkan kapabilitas, tidak berdasarkan profesionalitas, tapi dipilih berdasarkan like and dislike saja. Nah, oleh sebab itulah harus ada introspeksi kalau berkaitan dengan ini. Maka Nabi Musa mengingatkan mereka tentang janjinya dengan Allah. Dan perjanjian itu butuh kesabaran, karena kan ada waktunya. Maka dikatakan kalian telah melanggar perjanjian itu. Ayatnya berbunyi, faraja Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Lalu Musa kembali kepada kaumnya. Jadi setelah pergi ke Gunung Tursina. Maaf. Ke Gunung Tursina itu dibicarakan di surat Al-Araf ayat 142. Yaitu selama 40 hari 30 tambah 10 kan ada di surat Al-Araf itu ayat 142 atau 145. Coba kita lihat di sini. Kalau di sini kan tidak disebutkan berapa lamanya, tapi di surat 7 itu disebutkan. Nah, ini dia. Jadi disebutkan di sini. Wa wa'adna Musa salasina lailatan. Dan kami membuat janji dengan Nabi Musa berjumpa dengan Allah di Gunung Tursina salasina lailatan selama 30 malam. Wa atmamnaha bi asyri, tetapi kami sempurnakan atau tambahkan 10 malam lagi. Fatamma miqatu rabbi, maka sempurnalah atau genaplah miqatu waktu perjanjian dengan Tuhannya itu sebanyak atau selama arba'ina lailatan, selama 40 malam. Ya. Di 40 malam ini, waqala Musa li akhihi, lalu Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, ukhlufni, gantilah aku sebagai khalifah. Kata khalifah sendiri ganti, pengganti. Maksudnya gantilah saya sepeninggalku. Laksanakan tugasku sebagai nabi. Karena kamu juga adalah nabi. Fi qaumi, di tengah-tengah kaum, yaitu Bani Israel. Wasli, dan tetaplah melakukan perbuatan soleh. Wala tattabi' sabilal mufsidin, jangan mengikuti jalannya orang-orang buat kerusakan muka bumi. Nah, jadi ini adalah disebutkan di surat Al-Araf 142. Di sini tidak disebutkan. Ini langsung disebutkan setelah kembali. Faraja Musa ila qaumi, lalu kemudian Musa kembali kepada kaumnya ghadbana asifa, yaitu dalam keadaan marah dan duka cita. Nanti di surat Al-Araf ini cerita ini ada apa, ayat ini mirip dengan ayat ini ada di ayat 150 tadi. Tadinya kan kita buka 142. 150 nanti kita lihat. Qala, lalu kemudian berkatalah Nabi Musa. Jadi Musa kembali dalam keadaan marah dan sedih. Marahnya itu karena baru 40 hari sudah mereka menyimpang. Jadi ini kan ada contoh dalam Al-Quran bahwa agama Samawi rusak itu dari awal sampai sekarang itu adalah karena sistem kepemimpinan yang tidak berjalan sesuai dengan skenario Tuhan. Yang namanya agama Samawi, pelaksana tugasnya itu harusnya juga menjadi domain Tuhan. Jadi domain Tuhan, domain langit. Berkali-kali kita sampaikan,
ketika dipilih oleh manusia ya bukan khalifah Tuhan, namanya khalifah manusia. Sedangkan yang namanya nabi dan rasul itu kan harusnya khalifatullah fil ard, khalifah Allah di muka bumi. Khalifah itu pengganti pelaksana tugas Tuhan di muka bumi. Karena melaksanakan tugas Tuhan ya tentu yang milih Tuhan. Ya. Sebagaimana bapak, ibu, tuan-tuan dan puan-puan, kalau memilih seseorang untuk mewakili dirinya, tentu kalau ada orang yang akan mewakili dirinya, tentu bapak, ibu yang pilih. Kan begitu. Nggak mungkin diaklamasi. Misalnya kita mau pergi kondangan atau kawinan, perkawinan, ada yang mewakili kita. Siapa yang akan mewakili kita? Tentu kita tunjuk. Misalnya teman kita atau sahabat kita atau anak kita atau biasa istri kita. Tolong wakili saya karena saya tidak bisa datang. Pasti itu contoh yang paling konkret. Namanya mewakili kita. Nah, mewakili Tuhan masa dipilih manusia. Nah, disitulah nanti kesalahan konseptual. Begitu terjadi kesalahan konseptual, terjadi juga namanya kesalahan paradigmatik. Jadi marah dan bersedih. Kenapa bersedih? Karena kok tiba-tiba mereka menyembah patung berhala. Qala ya qaumi alam ya'idakum rabbukum wa'dan hasanah. Nabi Musa berkata, wahai kaumku, alam ya'idakum. Bukankah rabbukum ini? Ya'idakum rabbukum. Bukankah Tuhanmu telah berjanji kepada kalian wa'dan hasanah, dengan janji yang baik. Artinya Allah menjanjikan sesuatu yang baik asalkan memenuhi janjinya. Afatala alaikumul ahdu. Apakah janji itu terlalu lama? Kan menunjukkan bahwa harus sabar. Afatala, ta'ala itu panjang, itu berkaitan dengan waktu. Makanya terkadang disambung dengan kata tuluz zaman, panjang waktu. Afatala alaikumul ahdu. Apakah terlalu panjang bagi kalian waktu perjanjian itu? Am aradatum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum, atau memang kalian menginginkan untuk Tuhan kalian menimpakan kepada kalian amarah, murka, ghadabun, kemurkaan. Karena kalau kalian melanggar perjanjiannya tadi, kalau kalian melanggar perjanjian ini berarti mengundang amarah Tuhan, ghadabun. Makanya ketika Nabi Musa di sini menggunakan kata ghadab, ya, ghadab, marah. Ini sama dengan ini. Jadi Allah pun marah. Jadi artinya ini kan ghadabun min rabbikum, akan mendapatkan amarah dari Tuhan. Kemurkaan dari Tuhan. Jadi artinya Tuhan itu marah juga. Makanya ada dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdub. Maghdub itu orang yang dighadab, orang yang dimarahi. Nah, di sini Nabi Musa menggunakan kata ghadab juga. Berarti amarahnya Musa adalah amarah Allah. Ingat, amarahnya Nabi Musa itu berasal dari sini. Ya. Jadi kalau kalian melanggar, maka Tuhan murka kepada kalian. Nah, Tuhan murka, masa saya tidak murka, kira-kira gitulah. Sedangkan Nabi Musa itu atau Nabi itu adalah wakil Tuhan, merefleksikan semua akhlak Tuhan kepada makhluknya. Nah, maka Tuhan itu murka, marah, maka Nabi Musa pun harus marah. Ya. Ini kata-kata ghadaban. Dapat kita lihat jemaah sekalian. Jadi dengan demikian, ketika kita membuat marah Nabi, hakikatnya membuat marah Tuhan. Ingat lagi-lagi, kalau kita membuat marah Nabi, hakikatnya membuat marah Tuhan. Karena marahnya Nabi adalah marahnya Tuhan. Apakah marahnya Nabi kepada umat? Terutama penyimpangan atau keluar dari ketentuan yang telah dipilih oleh Nabi. Yaitu tadi berkenaan dengan pelaksana tugas kenabian sepeninggalnya. Ingat, pelaksana tugas sepeninggalnya. Jadi agama secara formal, secara nama tetap ada. Tetapi ketika yang dipilih Allah itu sudah tidak ada, ya agama menjadi kehilangan kekuatannya. Agama hanya menjadi kekuatan ritual. Agama hanya menjadi benar-benar hanya ibadah saja. Agama tidak bisa memberikan peran besar ke dalam masyarakat. Agama hanya
terpinggirkan di pojok-pojok masjid. Agama hanyalah di tempat-tempat ibadah saja. Agama di tempat ibadah saja. Ketika agama di tempat-tempat ibadah saja, ya tidak ada bedanya dengan agama samawi dan agama aradi. Kalau kita misalnya mengatakan agama Hindu itu adalah agama aradi, ya agama Hindu kan ada di apa namanya, di pura-pura, di tempat-tempat ibadah mereka. Ya, kalau Hindu ada di candi-candi, ya ada. Kalau Yahudi ada di sinagog-sinagog. Kalau agama Shinto ada di pagoda-pagoda. Nah, Islam juga begitu, ada di masjid-masjid. Tapi ketika sudah bicara tentang teknologi militer, kekuatan geopolitik, sudah tidak ada. Ya. Jadi agama hanya ada di masjid-masjid. Di pasar tidak ada. Ya. Di politik tidak ada. Yang ada hanya di masjid-masjid saja. Jadi sama dengan agama-agama lain. Dan seperti agama-agama lain juga akan menjadi berpecah belah. Seperti dalam hadis dikatakan, agama Yahudi berpecah menjadi 72 golongan, Nasrani agama Yahudi 71 golongan, agama Nasrani 72, Islam 73, seperti itu. Itu sebetulnya perumpamaan saja bahwa bisa menjadi berpecah belah. Karena begitu pemimpin itu bukan dipilih manusia, dipilih Tuhan dan dipilih manusia, pertanyaannya ialah kalau manusia sana boleh memilih, kenapa manusia di sini tidak boleh milih? Kan sama saya manusia. Nah, itulah sebabnya kemudian menjadi apa? Pemimpin-pemimpin agama sekarang hanya bersifat nasionalistik. Saya ulangi lagi, pemimpin agama sekarang bersifat nasionalistik. Pemimpin agama yang menjadi mufti Mesir, ya hanya berlaku di Mesir. Fatwa-fatwanya berlaku untuk orang Mesir saja. Di Indonesia, MUI, fatwa-fatwanya berlaku di Indonesia. Nggak mungkin orang Malaysia mau ikut MUI. Karena MUI itu I-nya adalah Indonesia, Majelis Ulama Indonesia. Seperti itu. Nggak mungkin, nggak ada orang Singapura mau ikut sama MUI. Kenapa? Ya, tidak terwakili di sana. Malaysia tidak ikut, Singapura. Padahal sama-sama orang Melayu, sama-sama orang Asia Tenggara. Tetapi karena pemimpin agama menjadi ternasionalisasi, dia terjebak pada apa yang disebut dengan nasionalisme chauvinistik. Nasionalisme sempit. Fatwanya MUI hanya berlaku untuk orang Indonesia. Fatwanya MUIS berlaku hanya Singapura. MUIS itu adalah Majelis Ulama Islam Singapura. Jadi hanya berlaku seperti itu. Ya. Muftinya Tunisia, ya berlaku untuk Tunisia. Ya. Mufti Arab Saudi, ya berlaku untuk Arab Saudi. Nah ini kan berarti agama jadi nasionalistik. Padahal kita tahu semuanya agama itu kan bersifat universal dan global. Tuhan jelas-jelas menyebut fil ardi, di muka bumi. Tidak dikatakan fil Indonesia. Tidak dikatakan ini ja'ilun fil Indonesia. Ya. Atau ini ja'ilun fil Indonesia ya khalifatan, enggak. Ini ja'ilun fi Malaysia khalifatan, enggak. Yang ada adalah ini ja'ilun fil ardi, di muka bumi khalifah. Jadi Al-Quran menjelaskan itu. Tetapi ketika kemudian pemimpin itu dipilih manusia, orang Indonesia manusia, orang Singapura manusia, orang Malaysia Singapura manusia, Saudi manusia, Mesir manusia, ya masing-masing boleh dong memilih ketuanya masing-masing, pemimpin agamanya. Nah, ketika masing-masing punya pemimpin agamanya, pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab terhadap umat Islam ketika berbicara tentang global? Katakanlah pemihakan kepada Palestina. Kenapa ya? Karena muftinya Mesir hanya merasa bertanggung jawab terhadap Muslim Mesir saja, tidak pada Muslim Palestina. Nah, beginilah seterusnya jemaah sekalian. Makanya terjadilah ghadab, murka Tuhan di sini, dan murka Tuhan adalah murka Nabi Musa. Jadi aradtum ayyahil alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum, lalu kemudian kalian menyalahi, menyimpang mau'idi dari perjanjianku. Ya, kata Nabi Musa. Artinya begitu kalian menyimpang dari perjanjianku, maka lahirlah ghadabun, murka Tuhan kepada kalian, kata Nabi Musa. Mari kita lihat di sini. Surat apa namanya?
Surat Al-Araf ayat 150. Ya, kurang lebih sama. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Kurang lebih sama ya. Bedanya sini ada lama, tadi kan faraja. Bedanya cuma di sini nih. Kalau di sini tadi kan fa nih. Faraja Musa ila qaumi ghadbana asifa. Dan kalau di sini walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa, ini surat 7 surat Al-Araf 150. Kalau tadi kan adalah surat Thaha ayat 86. Jadi walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala, berkatalah Nabi Musa, bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Alangkah buruknya kalian menggantiku, maksudnya melakukan pengganti, memilih pengganti sepeninggalku. Alangkah buruknya kalian ya menyimpang daripada kekhalifahan yang kutentukan setelah aku pergi sepeninggalku. A'ajaltum amra rabbikum. Apakah kalian bersegera untuk melampaui, mengalahkan, ya, melanggar amra rabbikum, perintah Tuhanmu? Berarti pemilihan Nabi Harun adalah perintah Tuhan melalui Nabi Musa. Karena yang dipilih oleh Nabi Musa adalah Nabi Harun. Dan itu sudah dengan amr di sini. Makanya karena Nabi Musa dan Nabi Harun adalah amr, maka di sisi Nabi Musa dan dia di sisi Allah, Nabi Harun itu adalah ulil amri. Ingat, ulil amri, pemilik amarnya Tuhan. Jadi Nabi Harun itu adalah ulul amri. Walkal alwaha, maka kemudian karena Musa marah, maka kemudian dia mencampakkan atau meletakkan alwah. Alwah itu adalah lembaran-lembaran bertulis. Wa akhadha bi ra'si akhi, lalu mengambil kepala saudaranya, ya jurhu ilai, menariknya kepadanya. Qala bin Umma, maka berkatalah Harun, wahai putra ibu, innal qauma stad'afuni. Saya bukan melanggar perintahmu, saya bukan tidak menjadi khalifah. Saya bukan tidak menjalankan tugas sebagai penggantimu. Tetapi istad'afuni, mereka telah melemahkan aku. Mereka telah mendelegitimasi kekhalifahanku dengan mengangkat khalifah versi mereka. Wa kadu yaqtulunani, aku mengingatkan dan menasihati mereka, tapi mereka ingin membunuh aku. Hampir saja mereka membunuh aku. Ini kan berarti bahwa sangat tegang pada saat itu, memaksakan Samiri sebagai khalifah pengganti Nabi Musa. Wala tushmit bi al-ada, maka janganlah engkau memperlakukan aku yang menyebabkan musuh-musuh Allah itu menjadi senang. Wala taj'alni ma'al qaumil zalimin, jangan engkau menganggap aku sama dengan orang-orang zalim itu. Jadi intinya di sini adalah Nabi Musa marah karena tiba-tiba mereka mengambil khalifah bukan Nabi Harun yang dipersiapkan Nabi Musa, tapi mereka mengambil Samiri, dan mengambil Samiri sebagai inisiatif mereka sendiri disebut dengan bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Itulah seburuk-buruk pengganti khalifah yang kalian angkat sepeninggalku. Seburuk-buruk khalifah yang kalian angkat sepeninggalku. Jadi Al-Quran begitu menjelaskan. Coba kita lihat jemaah sekalian terbahagia, kenapa sekarang tidak ada negara-negara muslim manapun yang berani berdiri memasang badan untuk melawan Israel? Jawabannya sederhana, karena tidak ada negara muslim manapun yang dipimpin oleh ulama. Negara-negara sekarang dipimpin oleh kepala negara, raja atau presiden. Ulamanya di mana? Berada di bawah struktur kekuasaan presiden atau raja. Sehingga ulama mengikuti maunya raja. Bahkan ulama juga atau mufti juga diangkat oleh raja. Sedangkan kenapa Iran berani berdiri di sana? Karena Iran adalah satu-satunya negara yang dalam hierarki negaranya yang paling tertinggi adalah ulama. Ya, itu yang disebut dengan negara wilayatul faqih. Ingat mas Kesera, Iran itu ulamanya paling tinggi. Yang namanya Ali Khamenei kemarin yang dibunuh itu, dan sekarang diganti oleh Mujtaba Khamenei, itu tertinggi, lebih tinggi dari presiden. Presiden di bawah. Dan karena ulama di atas, dia bisa
mengarahkan negara sesuai dengan arahan kitab suci Al-Quran. Karena namanya ulama kan paham agama. Sedangkan yang diwakil presiden itu harus ikut pada ulama. Jadi yang namanya ulama itu menjadi watchdog, menjadi pengawas terhadap trias politika. Trias politika itu adalah eksekutif, yudikatif, legislatif. Di Iran itu ada eksekutif, yudikatif, legislatifnya, tetapi berada di bawah. Rada-rada mirip dengan monarki konstitusional. Di monarki konstitusional seperti Inggris, seperti beberapa negara lain di Eropa seperti Spanyol, Belanda, dan juga di Asia Tenggara ada Malaysia, ada Thailand. Itu adalah monarki konstitusional. Artinya apa? Ada trias politikanya, tapi di bawah. Yang di atas itu adalah raja. Kalau di Malaysia yang di Pertuan Agung. Yang di bawah itu hanya pelaksana harian saja. Ya. Jadi namanya trias politika di bawah itu adalah melaksanakan tugas saja. Tetap yang paling tinggi adalah raja atau pemimpin tertingginya. Nah, bedanya kalau raja kan itu adalah tidak terkait dengan agama, maksudnya hanya benar-benar biologis. Tapi kalau di Iran, Waliyatul Faqih, pemimpin tertingginya adalah ulama. Ya. Memang yang sekarang pemimpinnya adalah anaknya Ali Khamenei, tapi dia ulama besar juga. Dan itu bukan dipilih oleh ayahnya, tetapi dipilih oleh Dewan Ahli. Ya, Dewan Ahli, Dewan Expert yang memilihnya untuk menggantikan Ali Khamenei atau ayahnya. Sebagaimana sebelumnya Dewan Pakar, Dewan Ahli ini juga, kata ahli itu ulama semua, 86 orang, 88 orang. Itu ulama semua dari setiap provinsi dulu memilih Ali Khamenei setelah Imam Khomeini meninggal dunia. Nah, seperti itu. Jadi yang paling tinggi. Nah, sehingga kemudian negara dikendalikan oleh ulama. Dan ini adalah satu-satunya model negara seperti ini di dunia. Kita ulangi, satu-satunya model negara seperti ini di dunia. Jadi an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum mau'idi. Penyimpangan di balik beban perhiasan. Nah, Mas kayak sebagai ini tadi, ini adalah umat seperti ini, masa. Ini adalah masanya, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya kemauan, namanya masa ikut-ikutan saja. Artinya kemudian disuruh nanti membawa perhiasan untuk dibuat menjadi dilebur, perhiasan emas nanti dilebur ke sini. Jadi semua orang disuruh mengumpulkan emasnya dan mau saja mereka. Emas itu dikumpulkan di sini baru dileburkan. Ini Samiri baru membuatnya menjadi patung di sini. Ya. Jadi kita lihat di sini pertama, ya ketika ditanya oleh Nabi Musa tentang umat, bukan maunya saya. Terus siapa? Ya saya cuma disuruh sama Samiri kan begitu. Nah, inilah bahayanya orang kalau ikut-ikutan. Jadi beragama ikut-ikutan itu berbahaya. Makanya Al-Quran mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kalau tidak punya ilmunya jangan ikut-ikutan. Ikut-ikutan boleh tapi harus ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya ikut-ikutan namanya. Jadi bukan kemauan sendiri kata mereka. Nah, kemudian mereka semuanya mau membawa perhiasannya, dilemparkan ke dalam api, lalu kemudian oleh Samiri dibuat jadi seperti ini. Lalu mereka berkata kepada Nabi Musa, ya, ma akhlafna mau'idaka bimalkina. Ma akhlafna, kami tidak menyalahi atau menyimpang dari janji wahai Musa, bimalkina, karena kemauan kami sendiri. Ingat, karena kemauan atau karena keinginan kami sendiri. Jadi kata kuncinya di sini, karena kemauan kami sendiri, keinginan kami sendiri. Nah, kan berarti orang ini tidak berdaulat pada dirinya. Karena orang yang berdaulat pada dirinya adalah orang yang bisa menggunakan free will-nya dan free choice-nya kapan saja. Ketika kita sudah tidak punya free will, tidak punya kemauan bebas, kehendak bebas, berarti kita sudah bukan manusia lagi. Nah, ingat tadi pembahasan kita di awal. Manusia disebut manusia karena punya keinginan bebas, kemauan bebas. Karena ada kemauan bebas, ada pilihan bebas tadinya. Maka disitulah ujian muncul. Kita memilih yang mana. Nah, yang lebih parah ini bahkan mereka tidak memilih. Kata mereka,
ma akhlafna ma'idaka bimalkina. Inilah penyakitnya orang banyak, namanya ikut-ikutan saja. Mereka mencela satu kaum, ikut-ikutan. Tidak tahu kenapa dicela. Mereka memuji suatu kejahatan, mereka tidak tahu kenapa harus memujinya. Makanya sampai sekarang kita lihat terang benderang, jelas luar biasa kejahatannya dilakukan Israel, tapi banyak saja, ada saja orang Islam dari berbagai negara termasuk Indonesia yang mendukung Israel. Ada. Padahal jelas-jelas melakukan berbagai macam kejahatan. Lakukan genosida, membunuh puluhan ribu orang. Ya. Tapi ada saja yang mendukungnya. Kenapa? Ya ikut-ikutan. Banyak motifnya. Bisa ikut-ikutannya karena memang pertemanan. Bisa ikut-ikutan karena memang ada motif ekonomi di sana. Tapi intinya adalah betapa banyak orang yang melakukan suatu tindakan bukan maunya. Ma akhlafna ma'idaka bimalkina walakinna hummilna auzaram min zinatil qaum. Akan tetapi hummilna, kami dibebankan, maksudnya dipaksa memikul. Kami dipaksa memikul auzara, beban-beban, min zinatil qaum, perhiasan daripada kaum. Maksudnya kami dipaksa untuk mengumpulkan perhiasan-perhiasan daripada umat, lalu kami bawa kepada Samiri. Jadi mereka disuruh mengumpulkan zakat, infak, sedekah dalam bentuk perhiasan, lalu kemudian dibawa kepada Samiri, lalu kemudian Samiri lah yang kemudian menggunakannya sesuai dengan maunya Samiri, yang tidak tahu menahu tentang hakikat agama Samawi. Fakata penaha, lalu kemudian kami pun setelah kami membawa perhiasan itu, perhiasan-perhiasan itu kami bawa, lalu kemudian kami melemparkannya ke dalam api yang telah ditentukan oleh Samiri. Fakadzalika alqas Samiri, begitu juga Samiri melakukan perbuatan itu. Nah, yang menarik juga sekali bahagia, coba kita analisis kata di sini supaya kata alqa kita bedakan dengan kadzaba. Jadi coba sekalian perhatikan ini kata-kata alqa di sini, alqa dengan kata-kata di sini. Terjemahannya lihat sama, tapi bentuk kata bahasa Arab aslinya beda. Di sini menggunakan kata melemparkan, di sini juga melemparkan, lihat ini ya. Ini melemparkan ya. Di sini juga melemparkan. Padahal lihat ini kata-katanya. Walaupun Bapak, Ibu, Tuan dan Puan tidak ngerti bahasa Arab, tapi coba dengarkan aja. Kata-katanya di sini adalah fakadzafnaha. Kalau kita hilangkan tambahnya, fa ini tambahan, nun tambahan, ha juga tambahan, kita kembalikan kadzafa. Kata dasarnya di sini adalah kadzafa. Ya. Di sini kata dasarnya apa? Alqa ya. Atau lakia. Nah, jadi seperti itu. Jadi kadzafa ini alqa. Ya. Jadi melemparkan. Alqa kadzafa. Beda daripada qa, kaf, z dan fa. Di sini adalah alif, lam, qa dan qaf dan ya. Beda kan? Dan kenapa terjemahnya sama? Nah, ini masalahnya. Oleh sebab itulah kita harus bedakan. Kalau ini melempar dalam pengertian melempar seperti tadi melempar masuk ke dalam api, alqa di sini lebih ke sebetulnya mengikuti. Itu juga dilakukan oleh Samiri. Diperbuat oleh Samiri. Jadi kami melemparkan perhiasan itu ke dalam tempat yang ditentukan Samiri, fakadzalika alqa Samiri. Begitulah juga Samiri melakukannya. Maksudnya kami ikut kepada Samiri. Samiri meletakkan, dia melemparkan. Itu sebetulnya alqa lebih kepada melemparkan atau mencampakkan saja, bukan melemparkan. Ini perlu kita bahas karena nanti akan ada alwa tadi. Ya. Seperti tadi di surat Al-A'raf juga. Kita lihat surat Al-Jumu'ah di sini. Ini adalah betapa banyak orang kata-kata humilu. Perhatikan kata ini, humilu. Sini juga tadi ada kata-kata humil. Ini humil. Humil sama. Humilna dibebankan kepada kami. Dan di sini adalah humilu, mereka dipikulkan. Humilna, humilu sama saja bedanya. Kalau humilu mereka dipikulkan, kalau humilna kami dipikulkan. Nah, tapi intinya adalah banyak orang yang memikul beban yang dia tidak tahu apa isi beban itu.
Betapa banyak orang berpendapat suatu keyakinan, suatu mazhab atau suatu apalah, tapi dia tidak mengerti apa itu. Ya. Banyak di antara kita beragama Islam tapi tidak mengerti apa itu Islam. Ya. Saya kira juga banyak saudara kita beragama Kristen, Protestan tidak mengerti apa itu Protestan. Bahkan mungkin ada juga yang tidak bertuhan tapi tidak mengerti apa itu ateisme. Nah, jadi artinya apa? Terlalu banyak orang yang memikul suatu keyakinan, tetapi dia tidak mengerti apa keyakinan itu. Nah, di sini diberikan contoh. Masalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha. Perumpamaan orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, summa kemudian lam yahmiluha, kemudian tidak memikulnya, maksudnya itu tidak dia memikul, maksudnya membawa, tetapi dia tidak mengerti isinya. Ya, dia mengimani Taurat, tetapi dia tidak mengamalkan isinya. Itu maksudnya di sini. Karena perumpamannya dikatakan kamasalil himar, seperti keledai, yahmilu asfara, jadi seperti keledai yang memikul beban. Berarti kan dia memikul, cuma tidak mengerti apa isinya, maka disebut dengan lam yahmilu. Sebetulnya dia memikul, tetapi dia tidak mengerti isinya, sehingga disebut dengan lam yahmilu. Maka perumpamannya adalah kamasalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang memikul beban. Ya. Karena keledai itu memikul beban, dia tidak ngerti apa isinya. Misalnya keledai kita isi di atasnya buku-buku tebal, buku-buku filsafat, buku-buku sains. Apa dia mengerti filsafat dan sains? Jawabannya tidak. Nah, betapa banyak sekarang orang meyakini, mengimani kitab suci Al-Quran, tapi sungguh tidak mengerti isinya. Kalau umurnya misalnya katakanlah masih 5 tahun, oke lah. Tapi kalau sudah 50-an, 60-an, ini kan ada kelalaian dari pihak kita sebagai orang Islam. Karena kita dari kecil mengimani Islam sebagai agama. Dan salah satu rukun Islam, rukun daripada iman itu adalah meyakini atau mengimani kitab suci. Sekarang kita bahas tentang tragedi Samiri. Fitnah patung anak sapi. Jadi dia bikin anak sapi. Proses dan wujud patung. Kita lihat di sini. Patungnya berbentuk seperti ini. Ada wujudnya. Berjasad, ini jasadan. Bukan hanya berjasad, tapi juga mengeluarkan suara ini. Memiliki suara khuar. Kayak sapi kalau bersuara apa suaranya? Yaitu melenguh. Sapi itu kan melenguh. Ya. Kalau kambing kan mengembik. Kalau kuda meringkik. Kalau sapi melenguh. Kalau harimau mengaum. Ini adalah melenguh. Jadi mengeluarkan suara. Nah, kenapa mengeluarkan suara? Ya karena memang di sini lubang hidungnya, di belakang juga sini ada lubangnya. Lalu kemudian ini banyak isinya kosong. Ya, ini adalah kosong. Di dalamnya ini kosong. Jadi Samiri mengeluarkan patung tersebut dari lubang api tempat peleburan perhiasan emas. Jadi maksudnya dari emas itu lahirlah anak sapi. Lalu Samiri mengatakan, inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa. Dia katakan begitu. Jadi artinya dia tidak mengatakan inilah Tuhanku. Ya, supaya kelihatan bahwa Samiri itu adalah pemimpin agama beneran, sakral, dia mengatakan inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa. Ingat kata Tuhannya Musa. Coba kalau dikatakan inilah Tuhanmu dan Tuhanku, orang nggak percaya. Inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa. Jadi saya ini pelanjut Musa. Nah, seperti itu. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Ini kata Samiri kepada umat. Artinya apa yang terjadi? Umat percaya. Ini. Artinya menyembah patung. Apa artinya menyembah patung? Menyembah materi, menyembah dunia. Agama menjadi agama duniawi. Ya, agama itu menjadi agama duniawi, agama materi. Agama hanya dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan, kekayaan, dan sebagainya. Itu agama seperti itu. Jadi agama sekarang menjadi alat untuk mendapatkan status sosial. Seperti mana misalnya yang lain-lain. Fakhraja lahum ajla jasada. Lalu kemudian dia Samiri mengeluarkan untuk umatnya Musa itu dari api tadi ijlan. Ijl itu adalah anak sapi. Dan jasadan benar-benar punya jasad. Jasadnya seperti anak sapi dan terbuat dari emas. Ya, jasadan lahu.
lahu huwarun, maksudnya jasad ini mempunyai suara, bersuara, huwarun. Faqalu, lalu mereka berkata, hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasiya. Apakah mereka tidak menyaksikan bahwa yang namanya emas itu mereka bikin sendiri, kan begitu? Tadi mereka memikul emas, perhiasan-perhiasan, lalu dileburkan ke dalam api, dilebur, dihancurkan, lalu dibuat pakai alat, pakai cuangan untuk membuatnya jadi patung anak sapi. Artinya mereka mengetahui kalau patung anak sapi itu mereka sendiri yang buat, yang merupakan kumpulan dari berbagai macam perhiasan. Ada dari anting, ada dari kalung di sini, ada dari gelang, macam-macam. Ya, dibawa ke sana, ditumpuk, kemudian melebur, dibuat menjadi patung anak sapi. Artinya mereka bikin. Tetapi walaupun mereka bikin, tapi karena Samiri, mereka percaya sekali itu adalah pengganti Musa. Ketika Samiri mengatakan, hadza ilahukum, ini adalah Tuhan kalian, wa ilahu Musa, dan Tuhannya Musa. Jadi penekanannya ilahukum wa ilahu Musa, dan Tuhannya Musa. Kan nanti umat mengatakan, lah Musa kan tidak pernah menyembah ini. Sudah ditambahkan sini kuncinya. Fanasia, cuma lupa. Musa itu lupa bahwa ini Tuhannya. Makanya Musa pergi ke Gunung Tursina. Kemana sekarang Musa? Tidak ada. Mana? Dia pergi Gunung Tursina. Nah, dia lupa kalau di sini ada Tuhannya. Nah, kira-kira gitulah. Jadi hadza ilahukum wa ilahu Musa. Jadi ketika mengucapkan ini adalah Samiri yang dianggap sakral, maka kata-katanya sakral. Termasuk isi pernyataannya ilahukum, Tuhan kalian. Maka kata Tuhanmu menjadi sakral. Artinya anak sapi, ijlan, jasada menjadi sakral. Karena yang mengucapkannya adalah orang yang disakralkan. Coba pada saat itu berani mengkritik Samiri. Oh, nggak bisa, pasti bisa mati, dibunuh. Ya. Karena Samiri sudah dianggap sebagai pengganti Musa. Seakan-akan mewakili Tuhan. Jadi makanya ketika Samiri mengatakan, ada ilahukum wa ilahu Musa, mereka percaya aja. Dan percaya juga bahwa Musa lupa. Jadi sekarang tiba-tiba mereka percaya kalau Musa bisa lupa, tapi Samiri tidak boleh lupa. Lagi-lagi, tiba-tiba umat percaya bahwa Samiri tidak bisa lupa, tetapi Musa bisa lupa. Mengkritik Samiri tidak bisa, tapi mengkritik Musa bisa. Kenapa? Ya Musa bisa lupa. Kata-kata ini lihat. Jadi mengkritik Nabi Musa bisa. Kenapa? Ya bisa lupa kok Nabi Musa. Lalu Samiri ya nggak boleh dikritik. Siapa yang mengkritik Samiri? Oh, bukan hanya disesatkan, tapi bahkan bisa dibunuh pada saat itu, dieksekusi. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia yang terjadi suasananya pada saat itu. Kita lihat di sini nih. Surat Al-Baqarah. Ini adalah surat 2 Al-Baqarah 93. Allah berfirman, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Dan ingatlah tatkala kami mengambil misak perjanjian dengan kalian. Kalian siapa? Ya tadi Bani Israel. Yang nanti kemudian menjadikan Samiri sebagai pengganti Nabi Musa. Wa rafa'na fawqakum at-tur. Kami angkat di atas kalian gunung Tursina. Diangkat di atas kepalanya gunung. Untuk apa? Untuk disumpah, diambil sumpahnya berkenaan dengan berpegang teguh kepada Taurat, kitab suci. Isinya sumpahnya adalah khuzu, ambillah kalian semuanya ma'atainakum, apa yang telah kami Allah dan Nabi Musa berikan kepada kalian, yaitu kitab Taurat, biquwatin, dengan sekuat-kuatnya, wasma'u, dan simaklah isinya. Apa kata mereka? Qalu sami'na wa asaina, kami mendengarnya dan kami mengingkarinya. Kata asaina itu bukan mengingkari sesuatu yang durhaka, maksudnya kami dengar tapi pelaksanaannya, penyimakannya atau kata daburnya belakangan aja. Kami dengar dan kami bisa memulai, kami bisa baca Quran juga, tapi memperdalam isinya nanti saja. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Karena sumber agamanya bukan lagi kitab suci, bikuatin, bukan ma'atainakum bikuatin, akhirnya apa yang terjadi? Wa usyribu fi qulubihim al-ajal, yang mengisi kalbu mereka, kata mengisi di sini dari kata usyribu, diminumkan, diresapkan ke dalam kalbu mereka adalah al-ijal, anak sapi. Jadi kita lihat jemaah sekalian, begitu hati mereka
lepas daripada Al-Quran, maka diisi dengan al-ijl. Bikufrim, karena kekufuran mereka. Dan tetap mereka juga beriman. Bahkan disebut ini beriman, tapi berimannya kepada al-ijl. Karena bagi mereka al-ijl itu sakral. Kenapa? Karena menyampaikan di orang sakral, yaitu Samiri. Sehingga kemudian dikatakan, Qul katakanlah, wahai Musa, bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman, maka itu adalah salah besar. Alangkah buruknya iman kalian menyuruh kalian. Iman kalian menyuruh kalian. Kalau kamu mengaku beriman. Kalau kamu mengaku beriman, tetapi tidak berpegang teguh kepada kitab suci, sehingga kalian bisa dipalingkan oleh Samiri, maka bi'sama ya'murukum bihi imanukum. Al-Quran jelas dan terang benderang penjelasannya. Nah, kita lihat sini kesia-siaan pemujaan berhala, pelajaran dari ayat 89. Nah, Nabi Musa menjelaskan, atau Al-Quran menjelaskan bahwa sebetulnya gampang sekali kalau mengetahui bahwa patung itu tidak pantas disembah. Ya, tetapi kenapa mereka menyembahnya? Nah, itu disebut dengan dogma, itu disebut dengan kepercayaan buta. Misalnya patung anak sapi nih, kita tanya, kita bicara dengannya, dia tidak bisa menjawab. Coba kalau kita tanya, ya, besok hari apa? Dia nggak bisa menjawab. Pada tanya aja besok hari apa, dia nggak menjawab. Jadi lebih pintar yang mau bertanya. Yang bertanya tahu besok hari Rabu, hari Selasa. Dia nggak tahu kalau besok hari Selasa. Tidak bisa memberikan jawaban. Ya, seperti itu. Kalau misalnya kita meminta dia untuk, atau memberikan kepada dia gangguan, katakanlah kita lempar batu dia akan rusak, tidak kuasa menolak mudarat. Coba patung ini kita pukul pakai balok, dia akan rusak dan dia tidak bisa menolak mudarat. Begitu juga kita minta kepada dia memberikan kepada kita kesehatan, tidak bisa, karena tidak bisa mendatangkan manfaat. Atau nggak usah lah memberikan kesehatan, suruh ini bikinkan kita misalnya rumah, dia nggak bisa. Kita siapkan bahan-bahannya, kita siapkan batu batanya, semennya. Suruh patung ini bikin rumah atau susun batu bata, tidak bisa, karena tidak dapat mendatangkan manfaat. Tapi kok mereka menyembahnya? Nah ini dia. Itulah bahayanya beragama secara dogmatis. Ya. Maka kita lihat di sini, kegagalan logika itulah yang menyebabkan penyembahan berhala. Jadi orang menyembah berhala ketika logika gagal. Ya. Sehingga mereka tidak bisa memperhatikan, tidak bisa memikirkan dengan baik. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan. Apakah mereka tidak melihat? Laknya di sini tidak. Yarawna melihat. Apakah mereka tidaknya di sini tidak melihat? Allah bahwa patung itu la yarji'u, tidak bisa menjawab ilaihim kepada mereka qaula, kalau dia bertanya. Jadi kalau dia bertanya, ya patungnya nggak bisa menjawab. Wala yamliku lahum daran, tidak bisa juga menimbulkan mudarat. Wala nafan, dan tidak bisa menimbulkan manfaat. Jadi gampang sekali. Tapi sedemikian terang benderangnya bahwa patung itu tidak bisa berbuat apa-apa, mereka tetap menganggap suci patung. Kenapa? Karena beragama secara dogmatika. Inilah bahayanya beragama secara dogmatis. Tidak menggunakan sumber yang jelas. Sumbernya ada dua. Sumber internal adalah akal sehat. Sumber eksternalnya adalah kitab suci Al-Quran. Mushaf yang kita pegang ini. Ya. Mushaf ini sejalan dengan akal pikiran kita. Dan ketika kita melepaskan kedua-duanya, maka yang tidak masuk akal kita jadikan sebagai sembahan. Kita lihat surat Al-Furqan, surat 25 ayat 3. Wattahadu min dunihi aliha. Mereka menjadikan selain Allah aliha, Tuhan-Tuhan. La yakhluquna syai'a, padahal sesuatu itu tidak menciptakan apapun. Wahum yukhlaqun, sebaliknya mereka diciptakan. Patung tadi itu diciptakan oleh mereka. Wala yamlikuna li nafsihim li anfusihim darra. Bahkan tidak bisa
memberikan atau menolak mudarat untuk diri mereka sendiri. Wala nafa, tidak bisa memberikan manfaat untuk diri mereka sendiri. Wala yamlikuna mauta, tidak bisa juga memberikan kematian. Wala hayatan, tidak juga kehidupan. Wala nusyura, apalagi membangkitkan. Jadi jelas sekali, yang bisa melakukan itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala karena menerima agama secara dogmatis. Nah, sekarang jelas Bahagia sebagai ayat terakhir, patung anak sapi itu sebagai ujian. Kita lihat di sini intisari peringatan Nabi Musa. Ini tadi ujian. Sekarang supaya kita bisa menolak ini, kita kembalikan bahwa Allah itu adalah memiliki sifat Ar-Rahman, pengasih. Nah, sapi ini kan tidak bisa mengasihi, bahkan kitanya kasihan kepada dia supaya jangan ada orang yang merusaknya. Nah, kemudian yang kedua, menyeru kepada umat untuk taat mengikuti kitab suci dan pasangan kitab suci. Nah, inilah dia jemaah sekalian berbahagia. Sehingga peringatannya Nabi Harun kepada mereka, dia katakan, wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekedar diberi cobaan. Jadi Nabi Harun sudah mengingatkan bahwa itu adalah cobaan. Walaqad qala lahum Haruna min qabl. Jadi sebelum Samiri mengambil alih tongkat kepemimpinan atau kekhalifahan, Harun sudah mengingatkan. Harun sudah berkata kepada mereka sebelumnya min qabl, ya qaumi, wahai kaumku, innama futintum bi. Dengan munculnya Samiri mengajak kalian untuk menjadikan dirinya sebagai khalifah, itu adalah futintum, kalian diuji dengan keyakinan kalian selama ini. Wa inna rabbakumur rahman, Tuhan kalian itu adalah Ar-Rahman, pengasih. Bukan dikasihi, pengasih. Kalau sapi kan dikasihi, Samiri minta dikasihi, minta supaya dikasih barang-barang. Ingat, Samiri kan minta supaya orang-orang menyetor kepada dia emas-emas. Jadi bukan mengasihi, tapi dikasihi. Sedangkan Allah Tuhan kalian itu adalah Ar-Rahman. Nah, maka oleh sebab itulah Nabi Musa itu adalah representasi daripada Ar-Rahman, dan saya ditunjuk oleh Nabi Musa untuk mewakilinya setelah dia pergi. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Fattabi'uni, ikutilah aku. Wati o amri, dan ikutilah amarku. Nah, muncul lagi di sini amar. Ya, tadi di surat Al-Araf tadi. Wati o amri, dan ikuti amarku. Ini. Kenapa? Karena dia amarnya Nabi Harun adalah amarnya Nabi Musa. Amarnya Nabi Musa, amarnya Allah. Sehingga Nabi Harun adalah ulil amrinya Allah. Jadi jelas. Ya, jadi kelihatan ya. Kita lihat surat Az-Zukhruf. Surat 43 ayat 61. Wa innahu la'ilmus lis-sa'at. Ini berkenaan dengan Nabi Isa. Jadi ini pentingnya. Nabi Isa sendiri adalah merupakan ilmu untuk hari akhirat. Jadi wa innahu la'ilmun lis-sa'ati. Nabi Isa nanti di akhirat itu adalah tanda menjadi ilmu akan datangnya hari kiamat. Walatam tarun nabiha, janganlah engkau ragu atas kedatangan kembali Nabi Isa di akhir zaman. Wattabi'uni, kalian ikutilah aku. Kata Nabi Muhammad kita. Jadi Nabi Musa nanti akan datang dari akhir sebagai tanda akan dekatnya hari kiamat. Ya, dan itu adalah ilmu. Bukan doktrin, bukan dogma, tapi la ilmun lisati. Sebagai ilmu pengetahuan dekatnya hari kiamat. Maka fala tamtarun, janganlah kalian ragu biha kepadanya, wattabi'u, tentang hari kiamat ini, wattabi'uni, supaya kalian jangan sampai dideviasikan keluar ataukah disimpangkan keluar oleh pemimpin-pemimpin yang tidak berdasarkan perintah langit itu. Maka ikutilah aku, wattabi'uni, mengikuti aku, kata Nabi, hadza siratun mustaqim, inilah jalan yang lurus. Ikutilah aku, hadza siratun mustaqim. Makanya di tempat lain Allah berfirman berkenaan Nabi Muhammad, dikatakan qul,
Katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, barulah Allah cinta kepada kalian. Sama dengan ini kurang lebih. Wattabi'uni hadza siratul mustaqim. Tibalah kepadaku, ikutlah kepadaku, inilah jalan yang lurus. Itu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi itu adalah ini ngadat ini lagi hang. Kita lagi berikutnya adalah hadis ya. Nah, kita lihat hadisnya. Ada 2 hadis kita angkat seperti biasa. Hadis pertama judulnya tentang perjanjian Hudaybiyah. Kan tadi ada perjanjian dengan Nabi Musa dengan kaumnya. Sekarang Nabi Muhammad bikin perjanjian dengan di luar kaumnya, yaitu orang musyrik di Mekah pada saat itu. Perjanjian Hudaybiyah. Nah, di sini adalah dari Abu Ishaq berkata, Sami'tul Bara'a ibn Azib. Saya mendengarkan Bara'a bin Azib yaqulu berkata, Kataba Ali bin Abi Thalib as-sulha. Ali bin Abu Thalib menulis as-sulha, draft perjanjian. As-sulha itu perjanjian, draft perjanjian. Karena ditulis kita sebut draft perjanjian bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bainal musyrikina, antara Nabi dan musyrikin, yaumal Hudaybiyah, pada hari Hudaybiyah. Jadi Bapak Ibu yang belum tahu sejarahnya, setelah Nabi dipaksa pindah ke Madinah oleh orang kafir Quraisy Mekah, diusir, maka setelah kurang lebih 5 atau 6 tahun di sana, Nabi kemudian ingin pergi berumroh di Mekah. Kan Mekah tempat umroh siapa saja. Nabi membawa sekitar 1.500 sahabatnya untuk berumrah di Mekah. Tinggal 20 km dari Mekah, 20 km kurang lebih, maka kemudian beliau dan sahabat-sahabatnya ditahan. Dikirim utusan keluar, dipimpin oleh Khalid bin Walid pada saat itu. Waktu itu Khalid belum masuk Islam. Untuk menahan ini rombongan Nabi. Padahal Nabi tidak datang untuk berperang, nggak ada senjatanya, nggak ada pedang. Dia hanya datang untuk berumroh, tapi tidak boleh masuk. Akhirnya kemudian lahirlah perjanjian Hudaybiyah. Nabi berhenti di sebuah tempat 20 km sebelum Mekah, namanya Hudaybiyah. Tempatnya Hudaybiyah, maka perjanjiannya pun sudah perjanjian Hudaybiyah. Ketika perjanjian tentang hukum militer internasional dibuat di Jenewa, disebut dengan Konvensi Jenewa. Yang Hudaybiyah begitu ceritanya. Maka kemudian Sayyidina Ali menulis. Jadi Ali itu menuliskan suratnya Nabi. Kata Ali dalam tulisannya, "Hadza ma kataba alaihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini adalah maksud perjanjian ini adalah perjanjian ini. Maka kataba alaihi adalah perjanjian yang ditulis oleh Muhammadun Rasulullah. Jadi walaupun bukan Nabi sendiri menulis oleh Ali, tapi dianggap sebagai perintah Nabi. Kan begitu. Jadi seakan-akan itu tulisan Nabi. Jadi kalau itu Nabi yang nyuruh, ya berarti sama dengan Nabi. Ya, seperti tadi Nabi Musa. Nabi Musa memilih Harun, ya hakikatnya adalah Allah. Dan ketika umat menolak Harun, hakikatnya menolak Nabi Musa. Lalu kemudian mereka menjawab, orang-orang musyrik Mekah. Karena kamu mendengarkan isi kata-kata Muhammadun Rasulullah. Jadi di situ dikatakan ini adalah surat dari Muhammad Rasulullah. Mereka langsung potong sampai di situ. La taktub, jangan kamu tulis Rasulullah, kata Rasulullah. Jadi dia katakan la taktub, jangan tulis. Ini adalah la taktub, jangan tulis kata Rasulullah. Jangan tulis kalimat ini. Kenapa? Falau na'lamu annaka Rasulullah, seandainya kami tahu kalau kamu Muhammad adalah Rasulullah,
lam nuqatilka, kami tidak akan memerangimu. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Nah, inilah yang disebut dengan seni bernegosiasi. Bernegosiasi dengan siapa? Dengan pihak luar. Kalau dari ke dalam tidak ada istilah adaptasi, tapi kalau keluar bisa nih. Faqala Nabi, lalu Nabi berkata kepada Ali, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana tadi ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian berkata kepada Ali, li Ali ini kepada Ali, imhu itu artinya hapuslah. Imhu, hapuslah kata itu nih. Hu-nya itu kembali kepada Rasulullah. Hapuslah kata Rasulullah. Jadi Muhammad saja, jangan kasih kata Rasulullah. Jadi di sini saja. Jadi hapus ini, ya ini cukup ini saja, ini Muhammad saja. Nah, kira-kira gitulah. Kata Rasulullah dihapus. Bayangkan Nabi bisa seperti itu. Karena berkaitan dengan pihak luar. Nah, ini kan mengajarkan kepada kita bahwa kalau berkaitan dengan pihak luar yang tidak sama dengan kita keyakinannya atau apanya, ya harusnya kita fleksibel. Jangan kita kaku. Ya. Akhirnya kemudian tidak bisa beradaptasi. Ya. Lihatlah Iran bagaimana dia diajak bernegosiasi dulu. Bikin negosiasi, lahirlah JCPOA. JCPOA dirobek-robek oleh Donald Trump. Donald Trump terpilih yang kedua kalinya, paksa bernegosiasi. Iran melayaninya. Dalam negosiasi diperangi pada bulan Juni tahun 2025, 12 hari. Setelah itu bulan Februari paksa lagi negosiasi, Iran melayaninya. Tapi dalam negosiasi diserang dan seterusnya. Sekarang negosiasi lagi terjadi. Kenapa? Karena kalau berkaitan dengan pihak luar fleksibel. Kenapa? Karena tujuan kita adalah untuk saling memahami. Jangan kita kaku keluar. Kalau ke dalam itu namanya prinsipal. Kalau ke dalam namanya prinsipal. Kalau keluar fleksibel. Nah, seperti itu. Kalau bahasa agamanya, kalau ke dalam itu adalah akidah, kalau keluar adalah taqiyah, kira-kira gitu. Bahasa agamanya. Jadi Nabi mengatakan kepada Ali, hapuslah dia. Makanya kalau Bapak Ibu dalam bahasa Arab memberi penghapus namanya mimhatun. Mimhatun itu artinya penghapus. Nah, jadi di sini kita lihat. Hadis berikutnya. Amarah Musa kepada Samiri. Tapi ini adalah kabar dari Nabi. Dikatakan gini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal khabaru kal muayyanati. Jadi yang diceritakan bahwa Nabi Musa itu murka tidak seperti itu. Ya, kabarnya tidak seperti itu, seperti yang diceritakan. Inna Allah azza wa jal akhbara Musa bima sana'a qaumuhu fil ijl. Allah SWT, ini Allah azza wa jal mengabarkan kepada Musa bima sana'a qaumuhu, atas perbuatan kaumnya. Artinya Allah telah menyampaikan kepada Nabi Musa. Jadi sebetulnya sebelum melihat langsung itu, Allah telah mewahyukan kepada Musa. Musa itu kamu di belakang telah menyembah Al-Ijl ini. Ya. Ketika masih di Guntur Sina disampaikan bahwa kaum di belakang itu menyembah patung patung anak sapi, falam yulqiyal alwah. Dia tidak mencampakkan lembaran-lembaran bertulis itu. Tapi apa yang terjadi? Falam ayana, tatkala dia melihatnya langsung, masana'u alqal alwaha fan kasarat. Tatkala dia melihatnya langsung, apa yang mereka perbuat, baru Nabi Musa mencampakkan al-alwah fan kasarat sehingga menjadi berantakan. Nah, jadi jemaah sekalian sebagai artinya apa? Tindakan hukum terjadi setelah ada faktanya, realitanya. Ketika masih di pikiran tidak perlu. Ya, ingat jemaah sekalian. Jadi antara di pikiran dengan di luar itu harus berbeda. Seperti itu. Sekarang kita lihat ini ringkasannya. Samiri dan patung anak sapi, ujian iman kaum Nabi Musa. Nah, kita lihat di sini, ini adalah Nabi Musa pulang dari Gunung Tursina. Dia sudah menemukan kaumnya telah menyembah patung anak sapi. Patung anak sapi ini adalah bersuara karena ini lihat kosong di dalamnya. Ya.
Lalu kemudian mereka semuanya menyembah patung atas sarahan daripada Samiri. Jadi seperti ini. Pertama Nabi Musa pulang, kemudian ya munculnya fitnah tadi. Ya, kemudian begitu seterusnya. Jadi muncul fitnah, lalu kemudian ujung-ujungnya mereka menyembah. Jadi kita singkatkan ayat 86 sampai 90 adalah anatomi sebuah perjanjian. Pelajaran kepemimpinan dari lembaran Musa, Alwah hingga tinta Hudaybiyah. Dimulai daripada Alwahnya Nabi Musa sampai kepada tulisan perdamaian Sayyidina Ali berkenaan dengan perjanjian Hudaybiyah. Ada namanya kemarahannya suci. Ingat, kemarahannya suci. Kenapa kemarahan suci? Berkaitan dengan kebenaran. Yaitu ketika Nabi Musa mengatakan, apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu? Itu kemarahan yang suci. Marah sebagai reaksi atas pengkhianatan tauhid. Sedih kekecewaan mendalam terhadap umatnya. Gugatan mempertanyakan. Ini pertanyaannya. Gugat. Apa terlalu lama? Kok baru sebentar kamu sudah mengkhianat? Psikologi bukti. Mendengar versus menyaksikan. Kabar itu tidak seperti yang disaksikan. Maksudnya, jadi ketika masih mendengar, masih informasi, belum bisa berbuat. Yang namanya hukum itu harus setelah ada faktanya. Jadi makanya di pikiran itu belum dikatakan keadilan, baru kebenaran. Ketika menjadi kenyataan di masyarakat namanya keadilan. Jadi keadilan dan kebenaran itu bedanya, kalau kebenaran di pikiran, kalau keadilan di masyarakat. Sudah menjadi kenyataan di masyarakat. Jadi titik A mendengar, titik B menyaksikan. Baru kemudian hukum jatuh. Anatomi pengkhianatan iman, muter-muter di sini nih. Ya, jadi ini adalah lingkaran pengkhianatan. Yang pertama, beban kelelahan manusia. Jadi ketika kita memikul semua dunia ini, seperti tadi mereka memikul perhiasan-perhiasan, maka terjadi kelelahan intelektual namanya. Membawa beban perhiasan. Ingat, pangkat jabatan adalah perhiasan, suami istri adalah perhiasan, anak-anak perhiasan, harta benda adalah perhiasan, profesi adalah perhiasan. Kalau kita pikul semuanya, seakan-akan kita yang memilikinya, kita yang bertanggung jawab, maka kemudian kita akan kelelahan, terjadi stres, depresi, dan sebagainya. Nah, ketika itu sudah terjadi, akan terjadi katalis, namanya eksploitasi. Kita bisa tereksploitasi melalui mengagung-agungkan benda-benda itu. Banyak orang melakukan apa saja demi pangkat dan jabatan. Samiri melemparkan emas ke dalam api. Lalu kemudian menjadilah patung anak sapi terbuat dari emas. Kenapa emas? Karena emas artinya harta. Anak sapi artinya apa? Hewan ternak, hewan perah, sapi perah. Lalu kemudian mengeluarkan suara. Suaranya apa? Suara palsu, ilusi. Manipulasi sensori. Ya. Kemudian dijustifikasi oleh Samiri. Ya. Ketika suara ini dijustifikasi oleh Samiri sebagai Tuhan, namanya kebohongan publik. Itu adalah namanya framing. Ya, seperti itu. Begitulah seterusnya, akhirnya kemudian berputar-putar di sini. Nah, ujian rasionalitas. Kan harusnya masuk akal bahwa yang namanya patung itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menjawab kalau ditanya, tidak bisa beri apa, tidak bisa beri benar. Itu kan masuk akal. Nah, karena masuk akal harusnya kita tidak sembah. Maka dikatakan ini adalah ujian rasionalitas. Apakah kita masih berakal sehat atau tidak? Suara Harun, peringatan di tengah kegelapan. Ketika umat semuanya berada dalam kesesatan, kemudian Harun bersuara, maka ibarat peringatan di tengah kegelapan. Kata Harun, sesungguhnya kalian ini hanya sekadar diberi cobaan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak mendengarnya lagi. Di sini katakan sintesis. Pemimpin pengganti yang rasional dan penuh kasih sayang, suaranya tenggelam oleh manipulasi visual dan audio. Nah, inilah yang terjadi. Makanya dalam dunia demokrasi sekarang ini, rata-rata kebanyakan yang terpilih itu yang berisik. Ya, sedangkan kalau dia rasional cenderung tidak suka berisik. Makanya di mana-mana kalau negara demokrasi cenderung yang terpilih yang berisik, bukan yang berisi. Yang dipilih yang berisik, bukan yang berisi. Yang berisik kan tidak suka bicara. Kata pepatah Melayu, bagaikan orang berisi itu, orang-orang yang berilmu itu bagaikan
padi semakin berisi semakin merunduk. Ya. Ingat, semakin berisi semakin merunduk. Tapi kalau dia tidak berisi, semakin lama semakin berisik. Jadi ada berisik, ada berisi. Nah, dari Sinai ke Hudaybiyah, dimensi lain dari sebuah perjanjian. Mengubah fokus dari pengkhianatan internal ke negosiasi eksternal. Jadi dua hal yang berbeda. Kenapa Nabi Musa marah? Karena berkaitan dengan di dalam ajaran agama di dalam. Kenapa Nabi Muhammad rela mengatakan hapuslah kata-kata itu, kata Rasulullah? Karena berkaitan dengan pihak luar. Mereka tidak mengimani Muhammad sebagai Rasulullah. Jadi buat apa juga ditulis di situ? Mereka tuh tidak mengimani Muhammad sebagai Rasulullah. Konteks. Kaum Quraisy menolak gelar Rasulullah. Ini gelar Rasulullah. Dalam naskah perjanjian damai Hudaybiyah yang ditulis oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keputusan Rasulullah memerintahkan hapus kata-kata itu. Insight kepemimpinan. Ketegasan sejati terkadang terwujud dalam kerelaan mengalah. Ingat. Ketegasan sejati terkadang terwujud dalam kerelaan mengalah pada formalitas untuk memenangkan tujuan utama. Ya, tujuan utama kita untuk apa? Mengedukasi orang, mencerahkan orang, mencerdaskan orang. Jadi yang ranting-ranting dulu kita kesampingkan tidak apa-apa. Yang penting jangan pohonnya dibabat. Ranting-rantingnya tidak apa-apa. Karena tujuan kita apa? Mencerdaskan orang. Karena orang itu sudah tersinggung, udah marah, udah menolak, ya nggak mau dengarkan kita lagi. Untuk apa lagi? Tidak mungkin mereka tercerahkan. Nah, ini insight kepemimpinan. Dua pemimpin, dua keputusan. Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Konteksnya, Nabi Musa pengkhianatan internal, syirik di pusat umat. Sedangkan Nabi Muhammad negosiasi eksternal. Kenapa? Gencatan senjata dengan lawan. Ini ingat, gencatan senjata dengan lawan. Kemudian reaksi emosional, Nabi Musa marah, mencampakkan alwah. Sedangkan Nabi Muhammad tenang, menghapus gelar kebesaran secara sukarela. Ya, kenapa? Karena faktornya eksternal, ini adalah internal. Fokus utama Musa menyelamatkan dasar tauhid dan akidah. Jadi pondasi agama diselamatkan di sini. Kalau ini enggak, menyelamatkan nyawa dan menjamin masa depan dakwah. Ya. Menyelamatkan nyawa dan menjamin masa depan dakwah. Yang penting dakwah tetap diterima suatu saat. Daripada banyak orang yang mempertahankan prinsip, akhirnya tidak ceramah di mana-mana, tidak diterima di mana-mana, akhirnya menjadi berilmu menganggur, ilmu tapi tidak kepake ilmunya. Tidak ada yang mau mendengarkan lagi. Nah, seperti itu. Kesimpulan. Nah, ini kesimpulannya. Menjaga perjanjian. Jadi dalam hal iman itu menjaga perjanjian. Kebenaran butuh ketegasan saat pondasi, yaitu akidah diserang dari dalam. Kebenaran butuh kelapangan dada saat strategi dakwah dibangun keluar. Lihat ini, dua kata-kata ini lari. Ya, jadi kebenaran butuh ketegasan saat pondasi atau akidah diserang dari dalam. Kebenaran butuh kelapangan dada saat strategi dakwah dibangun keluar. Bagaimana kita menjaga perjanjian kita dengannya hari ini? Jangan tertipu oleh apa yang memukau mata dan pegang teguh substansi iman. Yang penting substansinya. Saya kira ini sebagai kesimpulannya, dan sebelum kita tanya jawab ya, ada ikhwan kita yang sering juga bersama dengan kita di sini, biasa jadi moderator kita, yaitu Yudi Helvi. Itu meninggal dunia orang tuanya, ayahanda tercintanya kemarin malam, dan hari ini dimakamkan di Sumatera Barat, di Payakumbuh. Oleh sebab itulah, mari kita bacakan doa untuk almarhum. Saya cari dulu namanya. Cuma namanya ini sudah jauh ke atas karena banyak sekali ucapan bela sungkawanya di sini ya. Ini dia. Jadi nama ayahanda beliau adalah almarhum Dr. Andes Haji Syamsul Udaya bin Joki Dailami, mantan ketua DPRD 50 kota. Ya, jadi ternyata bukan Payakumbuh ya, saya mohon maaf saya salah ya. DPRD 50 kota, Mubalik Muhammadiyah, alumni IAIN Mambojong Padang. Ya benar, dia akan dimakamkan di Payakumbuh. Pemakaman direncanakan disegelakan di kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Oleh sebab itulah
kita bacakan Al-Fatihah untuk almarhum Bapak Dr. Andes Haji Syamsul Uday bin Joki Dailami. Dan kita tentu menyampaikan juga turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya kepada ikhwan kita Yudi Helvi Sultan Ma'ruf yang telah kehilangan ayahanda yang tercinta. Semoga Allah berikan kekuatan kepada beliau dan keluarganya. Dan semoga almarhum diterima di sisi Allah SWT. Ala hadirnya oleh keluarga salihah. Bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad. Wa bihaqil Fatihah wa bisiril Fatihah. Wa bi karamatil Fatihah. Wa bi mujizatil Fatihah. Khususan ila almarhum Bapak Dr. Andes Haji Syamsul Uday bin Joki Dailami. Al-Fatihah mas-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dhimmi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan ila almarhum Bapak Dr. Andes Haji Syamsul Uday bin Joki Dailami. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa asim adakhalahu warfa darajatahu wa adkhilhul jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah Tuhan kami, terimalah almarhum Bapak Dr. Andes Haji Syamsul Uday bin Joki Dailami di sisimu. Maafkanlah dosa dan kehilafannya, bukakanlah pintu-pintu langit baginya, lapangkanlah kuburannya, muliakanlah tempatnya di sana, tinggikanlah derajat dan kedudukannya, masukkanlah almarhum ke dalam golongan para nabi, para rasul dan orang-orang saleh lainnya, dan jadikanlah amal ibadah almarhum sebagai amal jariah baginya dan anak-anak keturunan yang ditinggalkannya menjadi anak-anak yang saleh. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Salam takziah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa alihi. Baik ya Ustaz. Astagfirullahalazim. Ustaz, tampaknya ada satu peringatan bagi kita yang mendengar hari ini bahawa sebagai bekas hamba saya akibat ratusan tahun dijajah dan dipengaruhi oleh budaya kerajaan Firaun di Mesir, Bani Israel tidak dapat keluar daripada batin penyembah berhala tadi, walaupun zahirnya mereka baru saja dimerdekakan oleh Nabi Musa keluar daripada Mesir. Ini persis dengan perangai musyrikin Mekah, walaupun mereka baru Muslim, tapi mereka masih ada belen-belen akibat daripada zaman musyrikin mereka yang lampau tadi. Beri percayaan Tuan Ustaz. Barakallahu. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Ini bagus ya pandangan sosiologi namanya. Pandangan sosiologi historis, sosiologi sejarah. Jadi bahwa sebuah masyarakat, sebuah komunitas besar yang telah dijajah itu artinya dibuat orang itu menjadi minder, menjadi inferior, bahkan inferiority-nya kompleks, inferiority kompleks. Menjadi minder, menjadi merasa tidak berguna, menjadi merasa bodoh dan sebagainya. Akhirnya kemudian seperti tadi Bani Israel. Nah, ketika kemudian Nabi Musa membebaskan mereka masih tetap bodoh sebetulnya, dalam pengertian masih minder, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk berpikir merdeka. Ingat tadi berpikir merdeka, yaitu tidak bisa memenuhi keinginan pribadinya. Yang dia ikuti tadi adalah kemauannya samiri. Kata tadi Al-Quran mengutip Bani Israel, kami melakukan ini bukan kemauan kami sendiri. Kami memikulnya bukan kemauan kami sendiri. Kami memikul ini karena perintah samiri.
Nah, jadi menarik ini pernyataannya tadi Pak Nur. Dan itu juga yang terjadi pada orang-orang Mekah pada saat itu. Ya, akhirnya kemudian bahkan setelah Nabi Muhammad kita pun meninggal dunia sudah terbagi dua umat pada saat itu. Ya. Dan kemudian sekarang sudah menjadi banyak sekali dan umat menjadi sangat lemah, menjadi tak berdaya, menjadi powerless, ya, menjadi tidak punya power lagi. Ya, apa sebabnya? Karena terjadi apa namanya ke atasnya itu menjadi apa ya? Menjadi keruh. Ingat, kalau di puncaknya keruh, ke bawah-bawah jadi keruh, sehingga kemudian tidak bisa memberikan nutrisi dan higien yang minuman yang higienis. Nah, inilah yang terjadi, saya kira Nabi membebaskan mereka dari kemusyrikan, tetapi mereka belum bisa berpikir secara rasional, secara mandiri semuanya. Mungkin ada satu dua orang, tetapi secara keseluruhan tidak, sehingga mereka masih bisa diseret-seret. Dapat kita bayangkan setelah Nabi wafat terjadi perang saudara di tengah-tengah umat. Perang saudara pertama adalah perang Jamal namanya. Perang Jamal ini kalau kita tanya ke AI itu dijawab dengan sangat tuntas, yaitu ketika Siti Aisyah memimpin pasukan untuk menyerang Sayyidina Ali. Padahal ini statusnya sebetulnya adalah menyerang menantunya sendiri kan. Kalau Aisyah adalah istrinya Nabi, kan berarti Ali itu adalah menantunya, karena Ali ini adalah menantu daripada Nabi, anaknya Nabi. Fatimah atau Zahra menikah dengan Sayyidina Ali, tapi kemudian terjadi perang Jamal. Nah, seperti itu. Perang Jamal selesai, muncul perang Siffin, ya, yaitu Muawiyah membawa pasukan dari Syria sekarang menuju ke Kufah untuk memerangi Sayyidina Ali. Ya, setelah itu kemudian terjadi tahkim, terjadi semacam perdamaian dalam tanda petik, terjadi tahkim namanya, terjadi persepakatan. Lalu kemudian pengikut Sayyidina Ali juga terbagi dua lagi nantinya. Ya, ada yang Khawarij keluar, ya, lawan. Terjadilah perang Nahrawan. Begitulah seterusnya. Sehingga kemudian nanti terjadi lagi perang di Karbala memerangi cucu Nabi yaitu Sayyidina Hussein. Bahkan nanti Mekah Ka'bah pernah dibakar. Kita tahu waktu setelah terbunuhnya Imam Hussein itu kemudian terjadi perlawanan dari Zubair bin Awam, lalu kemudian diserang oleh pasukannya Yazid dengan manjanik. Manjanik itu panah yang berapi sehingga terbakarlah Ka'bah itu. Ini tercatat dalam sejarah dan ditulis oleh Imam Suyuti dalam bukunya Tarikh Al-Khulafa dan banyak lagi yang lain. Jadi kan memprihatinkan, mengerikan. Bahkan kemudian setelah sistem khilafah yang berlangsung, khilafah Rasyid berlaku hanya sampai 4 atau 5 khalifah itu, tiba-tiba berdiri monarki absolut. Ya, tiba-tiba terjadi kerajaan namanya Umayyah, kerajaan Umayyah, dinasti Umayyah. Ya. Begitu seterusnya, nanti kemudian dinasti Umayyah diperangi oleh dinasti Abbasiyah. Itu perangnya luar biasa. Semua raja-raja atau khalifah-khalifah Umayyah itu digali kuburannya, dibakar. Ya. Baru kemudian berkuasalah dinasti Abbasiyah. Nah, begitulah seterusnya. Dinasti Abbasiyah nantinya runtuh, dihancurkan oleh pasukan Mongol. Walaupun masuk Islam belakangan, tetapi hancur semuanya. Ya, begitulah seterusnya. Akhirnya memprihatinkan Islam sampai sekarang. Oleh sebab itulah, seperti dikatakan tadi Pak Nur, ini sangat mungkin karena terlalu lama dijajah, mengalami minder dan sebagainya, akhirnya kemudian mereka tidak bisa berpikir nasional. Sama juga kita di Asia Tenggara, terutama Indonesia. Terlalu lama dijajah oleh Belanda. Penjajahnya di Indonesia ini kan banyak, mulai dari Portugis, kemudian Inggris, kemudian Belanda, Jepang. Akhirnya kemudian untuk keluar dari rasa minder dan rasa inferior itu lama sekali. Nah, saya kira inilah pentingnya pengajaran, inilah pentingnya menyampaikan kitab suci. Karena kitab suci ini mengajarkan kita untuk punya percaya diri, memiliki self-confidence. Bahwa kita ini adalah diciptakan sebagai makhluk merdeka, tidak terjajah dan tidak tertekan oleh siapapun juga. Satu-satunya majikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, Allahus Samad. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak ada, kita akan Ada di chatroom. Kita ke chatroom dulu ya.
dari Pak Burhan. Di dalam ayat 88 tadi, apakah sama dengan peristiwa hari Kamis, di mana cukuplah Al-Quran di sini di sisi kami, diutarakan ketika diperintahkan untuk kami ya dan bina. Apakah sama? Ya, tapi kalau apa namanya tadi, kalau ya mungkin hampir sama, tetapi masalahnya kalau Samiri itu tidak menggunakan kata-kata cukuplah Al-Quran, cukuplah Taurat, tetapi mereka juga, walaupun mereka mengatakan bahwa ini adalah Tuhannya Musa, jadi mungkin ada samanya tapi tidak persis sama. Ya. Apakah sama marahnya Nabi Musa kepada Samiri? Dan saya kira nabi-nabi semuanya sama. Ketika berkenaan dengan ajaran yang dirusak itu sama marahnya, karena Nabi datang itu kan menyampaikan ajaran, menyampaikan way of life, dan kalau itu salah ya nanti rusak semuanya. Jadi kita lihat tadi bagus tuh, kalau ke dalam itu harus tegas. Misalnya ada yang mengatakan salat itu tidak wajib, itu harus kita tegas, itu wajib. Persoalan Anda tidak salat itu urusan kalian, tapi bahwa ajaran Islam mengatakan salat itu adalah tiang agama, itu tidak boleh diganggu. Nah, persoalan si A si B belum mampu salat, itu urusannya mereka, itu keluar. Tapi bahwa salat itu adalah wajib dalam Islam. Salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh itu adalah wajib, tidak bisa di puasa Ramadan ya wajib, tidak bisa diganti. Persoalan Anda kalian tidak mau puasa, itu urusannya dengan Allah. Tapi bahwa puasa Ramadan itu adalah kewajiban, itu tidak bisa diganti. Nah, seperti itu. Berkaitan dengan prinsip-prinsip agama tidak bisa diganggu-gugat. Tapi berkaitan dengan adaptasi dengan pihak-pihak luar eksternal tadi, ya silakan, seperti tadi perjanjian Hudaybiyah, atau Iran sekarang bikin perjanjian dengan Amerika, itu adalah satu hal yang lumrah. Saya kira ini Pak Burhan sudah kasih ya, penjelasannya tentang peristiwa hari Kamis. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Ada lagi, Ustaz? Nah, di mana? Oh, ini ya, Izahra ya. Apa maksud dari ayat? Apakah Nabi Musa memukul Nabi Harun? Akhadara sibak, bukan. Maksud itu menarik ke arah kepalanya, ke arahnya. Bukan memukul. Nabi Musa tidak mungkin memukul. Itu artinya menarik. Akhaza itu menarik, bukan memukul. Akhaza itu mengambil. Bukan akhaza ya akhaza rasi. Ya juru ilaihi. Kata-kata akhaza itu mengambil. Jadi menarik kepalanya Nabi Musa kepadanya, mengatakan untuk menjelaskan bahwa Musa benar-benar marah atas umat tiba-tiba keluar. Dan Nabi Harun kan memberikan klarifikasi setelah itu. Ya. Tentu tidak boleh melakukan kekerasan, walaupun itu adalah berkaitan dengan prinsip. Kenapa? Karena ya agama itu bukanlah agama kekerasan, kecuali kalau berkaitan dengan hukum, dan hukum itu harus didasarkan atas kesalahan yang sifatnya seperti membunuh, harus dibunuh. Nah, itu pun juga harus melalui proses peradilan. Pencuri misalnya dipotong tangannya, itu adalah melalui proses peradilan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.